dapat kusimpan wajahnya, memegang indahnya, berpura memiliki. Awal ku melihat, ku yakin ini bukanlah yang biasa, mengagumkan, melemahkan. Aku melihat tatap matanya. Garis tawanya, waktu berhenti apabila ku memandangnya, mengagumkan, melemahkan. Aku melihat tatap matanya. Hayalan ini setinggi-tingginya, seindah-indahnya, tempat ku memikirkannya. Bila ku dapat kusimpan wajahnya, memegang indahnya, berpura memilikinya. Yang ku nanti saat memegang tangannya, sampai nanti tetap memegang tangannya. Lukman, go! Setinggi-tingginya, setinggi-tingginya, setinggi-tingginya. Ready? Hayalan ini setinggi-tingginya, seindah-indahnya, tempat ku memikirkannya. Bila ku dapat kusimpan wajahnya, memegang indahnya, berpura memilikinya. Dalam sebuah cinta terdapat bahasa yang mengalun indah, mengisi jiwa, merindukan kisah kita berdua yang tak pernah bisa akan terlupa. Bila rindu ini masih milikmu, ku hadirkan sebuah tanya untukmu. Harus berapa lama aku menunggumu, aku menunggumu. Masa indah saat bersamamu yang tak pernah bisa akan terlupa. Pandangan matanya menghancurkan jiwa.
Aku menunggu, dalam lelahku menunggu. Aku masih menunggu. Bila rindu ini masih milikmu, ku hadirkan sebuah tanya untukmu. Harus berapa lama aku menunggumu? Aku menunggu, aku menunggu. Dalam
lagu sahabat yang kolaborasi antara Karinding Attack sama Noah mungkin ya ini persahabatan kita yang diwujudkan melalui musik. Lagu Sahabat juga lagu kolaborasi yang sangat penting bagi ranah musik Karinding karena dari Sahabat ini kemudian pemikiran musikal yang ada di ranah musik Karinding terutama di anak-anak muda jadi semakin terbuka gitu. Kami dari Ujung Berung, dekat rumahnya sama Uki di Cisaranten, itu tempat nongkrongnya Noah. Jadi kita lumayan tahu Noah dari awal dan kita respect kepada mereka karena mereka konsisten dengan musik yang mereka mainkan. Karinding Attack itu adalah Karinding Attack itu salah satu dari beberapa musisi Bandung yang memang sangat kreatif. Dan menurut kita sangat sayang kalau musisi-musisi yang berbakat di Bandung itu nggak kelihatan di nasional gitu ya, cuman di Bandung aja gitu. Nah jadi makanya pas lagi pembuatan album Suara Lainnya adalah suatu momen yang sangat pas buat kita buat ngasih lihat bakat-bakat musisi Bandung yang nggak kelihatan itu. Jadi awalnya tuh memang dari menjenguk Ariel, terus tiba-tiba dia punya ide gimana kalau kita bikin album tapi dia terlibat tapi tidak penyanyi di dalamnya. Awalnya sih memang pada skeptis ya dari label, dari kitanya juga memang album instrumental itu bisa berhasil atau tidak gitu. Saya pikir nggak akan ada jadi satu masalah buat mereka bikin suatu album instrumental gitu, yang nggak kalah menariknya kalau walaupun nggak ada vokalnya gitu. Mereka bisa lihat bahwa player yang lain itu andilnya cukup besar dan keahlian mereka dalam bermusik itu juga bukan cuma sebagai pengiring gitu. Berapa lama waktu itu ya? Sebenarnya lumayan lama, tapi bukan lumayan lama karena kesusahan cari namanya juga ya. Lamanya itu pada saat nyari nama barunya itu karena memang ada waktu break 2 tahun itu ya, 2 tahun itu, jadi akhirnya itu yang bikin lama. Kalau buat pencarian namanya sendiri itu mungkin pada bulan-bulan terakhir tuh tinggal sebulan aja cepet oke, yang ini gitu. Jarang berhenti menyiksaku. Jadi pada saat itu yang gue lihat sih nggak ada yang peduli gitu akan seperti apa tanggapan atas nama Noah itu nanti, karena kita sangat peduli gimana caranya kita mempresentasikan musik ini yang setelah 2 tahun break gitu. Jadi nggak ada ketakutan sama sekali, bukan nggak ada ketakutan ya, jadi malah nggak kepikiran ke sana gitu karena kita fokusnya beda. If you ask me how I feel, I wanna burn my soul, flying through the danger zone, like a shadow in your home. So let me be your hero and cast away
I'll be on your side. Take my hand today. We can fly together. Let me lead the way. Turn up, I'll be on your side. Take my hand today. We can fly together. Let me lead the way. Turn up, I'll be on your side. Take my hand today. We can fly together. Let me lead the way. Turn up, I'll be on your side. Take my hand today. We can fly together. Let me lead the way. So let me
kalau dalam menciptakan lagu itu inspirasinya kehidupan aja. Mungkin dulu ilmunya dulu yang didapat gitu, ilmu istilahnya apa, ilmu gaya menulisnya dan segala macam. Tapi kalau berikutnya apa yang menginspirasikan, apa yang saya laluin ataupun apa yang saya lihat aja. Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Pengaruh dalam bermusik karena nama ya. Dulu awalnya berpikir begitu, terus lama pikir gitu, cuman apa ya, jadi berubah menjadi satu beban akhirnya. Akhirnya saya lepas, saya berpikir apapun namanya yang penting kita berusaha berkarya untuk membuat sesuatu yang lebih bagus dari sebelumnya gitu aja sih. Jadi nama penting tapi nggak terlalu dipikirin gitu aja. Kesulitan kalau memixing album Noah tuh beda sama mixing band-band lain, karena kalau khusus di Noah itu bisa satu lagu tuh bisa sampai 20 giga gitu. Banyak isinya, tracknya gitu. Jadi, terus mereka aja minta kedengaran semua. Dalam memang secara teknisnya agak ribet sih, dan masing-masing personal itu adalah pengisi, pemain melodi gitu, bukan pengiring. Jadi saling masukin itu jadi banyak banget. Kita harus pandai-pandai memilih-milih aja sih. Sebenarnya banyak yang dipotongin, cuma mereka nggak sadar aja gitu. Saya sering lebih ke koleksi gitar, alat-alat musik, alat-alat rekaman, pokoknya yang berhubungan sama musik pasti akan saya koleksi dan nggak akan pernah saya jual sih. Banyak sekali, tapi kalau untuk dibawa kayaknya kan nggak memungkinkan ya. Dari mulai gitar, ini juga gitar yang terlama yang belum pernah ganti. Kalau sama Peter Pan sama Noah tuh rata-rata satu album ganti gitar. Kalau kebetulan ini yang paling lama, sisanya sih memang di rumah. Cuma ini barang yang paling pribadi yang kemana-mana tuh dibawa juga gitu. Ini nggak ada yang besi asli ya pedangnya. Personal thing. Kalau saya ini apa, action figure gini, sama ini salah satunya yang paling disenengin. Selain karena memang saya koleksi action figure, saya juga senang main video game kan. Jadi ini Assassin's Creed, video game kesayangan saya, terus juga makanya gue koleksi si action figure-nya. Tapi ada beberapa action figure lagi yang dikoleksi. Gue paling senang kalau punya mainan-mainan kecil-kecil gitu. Ada juga ini leluhur. Ada juga ini Kurt Cobain. Ada beberapa musisi lain juga, cuman ini yang paling intinya saya senang koleksi action figure. Terus mic sebenarnya bukan koleksi ya, cuman lebih pribadi karena memang alat musik itu kan pasti pribadi. Bukan koleksi, jadi dia lebih ke kebutuhan saya untuk cari mic yang paling cocok buat saya. Kalau saya kamera. Kenapa kamera? Dulu juga saya sering foto. Cuman kadang-kadang pada saat ada suatu momen yang saya pengen lihat lagi, karena dulu nggak terlalu serius. Bukan serius profesional maksudnya. Jepret, ya udahlah, memory card nggak tahu kemana habis itu setelah itu kan. Terus mau dilihat lagi, wah mana ya? Akhirnya saya langsung berpikir, ya udahlah, foto lagi mulai, terus benar-benar dijaga. Kita mau take di mana, jepret-jepret asal jepret gitu kan. Jadi semua ada di sini. Ya, saya bawa sepatu kesukaan saya sih. Saya bawa sepatu kesukaan saya. Ini agak unik juga nyari-nyarinya, nggak nyangka. Saya suka satu desainer sepatu gitu. Itu biasanya dia sih nggak pernah bikin cats, dia bikin boots gitu ya. Tapi untuk yang edisi cats yang ini, ternyata desainer itu berkolaborasi bikin ini, jadi sangat jarang buat saya. Senang banget pas nemu.
keputusanmu. Tak ku simpan sisa dendam, ku buktikan aku lain dengan kemarin. Ini mudah aku bayangkan esok yang membebaskan. Dengan lantang ku teriakan, aku tanpamu. Langkah kakiku siap berlari, terbang mengudara, tiada yang menang. Aku tanpamu. Langkah kakiku siap berlari, terbang mengudara, tak bisa kau menang. When you forget your name, when all faces all look the same, meet me in the morning when you wake up. Meet me in the morning when you wake up. If only I don't bend and break, I'll meet you on the other side. I'll meet you in the light. If only I don't suffocate, I'll meet you in the morning when you wake. Sick, bitter and hard and hard. Oh, aching, waiting for life to start. Meet me in the morning when you wake up. Meet me in the morning when you wake up. If only I don't bend and break, I'll meet you on the other side. I'll meet you in the light. If only I don't suffocate, I'll meet you in the morning when you If only I don't bend and break, I'll meet you on the other side. I'll meet you in the light. If only I don't suffocate, I'll meet you in the morning when you wake. I'll meet you on the other side. I'll meet you in the light. If only I don't suffocate, I'll meet you in the morning when you wake. Seperti Yang paling sering membuat kita berdebat itu biasanya masalah teknis pekerjaan itu.
Mungkin kalau diskusi masalah musiknya kita nggak terlalu berdebat yang ini ya, tapi itu lebih debatnya yang bagus banget gitu. Dan kalau kita lagi berdebat siapa yang mendamaikan sih nggak ada yang mendamain, terus aja sampai capek sendiri biasanya. Jujur belum kepikiran. Ya, belum kepikiran. Soalnya kita coba beberapa vokalis waktu itu, acara featuring. Dan nampak aneh. Mungkin karakternya terlalu kuat mungkin ya. Jadi kuping saya agak nggak terbiasa. Jadi menurut saya belum ada yang cocok aja. Kalaupun ada di antara kita, karena tahu lagunya, ya mungkin David kalau saya lebih balik dia jadi vokalis, suruh kursus aja. Ya, jujur saya nggak bisa ngebayangin siapa, karena satu tim ini bagi saya, bagi kami gitu, kita menyatu gitu ya, menyatu sekali gitu. Jadi ketika ditanya lalu salah satu pilar harus tidak ada gitu, siapa? I have no idea, nggak kepikiran sih. Kalau untuk sekarang sih nggak kebayang. Tapi dulu waktu ke SMP itu kan ngeband bareng, dia dari pemain drum, dari pemain bass, terus pindah ke pemain gitar, tapi nggak pernah di vokal. Jadi dulu juga suka ngeband sama orang, tapi dia main apanya. Terus terakhir dia nyanyi tuh memang nggak tahu sayanya dia bisa nyanyi. Pas dicobain ternyata memang dia bisa, terus dia udah jalan sama Lukman kan. Terus kalau sampai sekarang nyari penggantinya belum kebayang, karena itu pernah dilakuin waktu dia tahun 2010 itu kan sempat nggak sama kita, mau musikal sok jalanin sama vokalis lain, cuma kitanya nggak kebayang. Intinya Uki terlalu lama sama saya dari kecil, jadi dia nggak punya bayangan lain. Kayak sama kuda. Kenapa alasan kita masih semangat dalam 15 tahun ini? Karena kita awalnya mungkin ya dari pertemanan, salah satunya itu. Jadi kita kadang-kadang di luar band itu kayak teman aja. Jadi kayak dulu memang kita teman nongkrong gitu kan. Itu kan sangat beralasan banget gitu, kuat banget fondasinya gitu. Jadi nggak ya modalnya awalnya gitu. Jadi sebenarnya kalau bicara pencapaian apa yang belum kita capai gitu, yang belum diraih selama 15 tahun, kalau saya bilang sih masih banyak. Walaupun beberapa tahapan kita udah lalui, cuman mimpi yang utamanya masih belum lengkap ya gitu. Apalagi visi kita kan lumayan panjang. Maksudnya panjang tuh visi kita di musik, apa yang kita pengen bikin buat musik itu sendiri. Sampai sekarang kayaknya masih belum bisa dibilang sudah selesai. Kita kalau dia wanita tetap jadi jantungnya. Ngerti? Tuh, saya dukung Uki 100%. Karena dia bisa menggerakkan semua tubuhnya. Sip. Tekaci, cerita lagi awalnya. Saya bagian vital yang menggerakkan semuanya, bagian otaknya ya deh. Kalau saya rambut. Kenapa rambut Mas? Karena rambut itu ibarat mahkota buat perempuan. Jadi sesuatu yang sangat berharga. Oke, David nggak bisa jawab. Mata aja. Cemata aja. David? Iya, bagi saya mungkin kulitnya ya. Kulitnya. Karena gimana pun. Koronok itu Ya begitulah. Alasannya tadi disebutkan. mata pas. Oke, David tanpa alasan. Tanpa alasan. Darah berhenti menyiksaku, perlahan
katakan bukan satu ungkapan, tak akan kau mengerti, tak pernah kau sadari. Walau 1000 kata-kata atau puisi cinta, tak akan kau mengerti, tak pernah kau sadari. Di mana kau taruh hatimu, di mana kau simpan cinta itu, di mana kau taruh hatimu, di mana kau simpan cinta itu. Dengan aku Musik everywhere mungkin ini alternatif lain untuk tadi untuk wadah mengapresiasi antara pemain band musisinya dengan masyarakat. Ini wadah yang bagus, tapi kalau bisa juga si musik everywhere ini menjadi rumah bagi semua jenis musik. Keren sekali. Saya kira harus terus dipertahankan. Kita ini sangat diperlukan oleh pelaku seni dan pemusik di Indonesia ya. Program-program yang mendukung, mengapresiasi dengan kualitas yang juga bagus. Pun bagus sebenarnya, ini sangat-sangat penting harusnya. Iya. Sangat penting karena keadaan zaman sekarang itu musik agak sedikit bukan terbelakang, agak sedikit susah untuk diperdengarkan secara luas. Kita nonton TV atau di mana-mana musik kan sekarang agak berbeda gitu. Jadi ini momen yang pas gitu, acara program yang bagus buat penikmat musik sama pelaku seninya juga. Buat saya sangat penting ada acara musik yang memperhatikan juga musisi dan kualitas musiknya juga gitu.